Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulullah amma ba'd. Jamaah sholat tarawih Masjid Al-Ghazali yang kami hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam acara kultum sholat tarawih di Masjid Al-Ghazali ini. Pada malam hari ini kita akan sampaikan ya materi tentang dasarnya orang-orang yang sujud. Para jamaah sholat tarawih Masjid Al-Ghazali yang kami hormati, apa yang dimaksud dengan sujud itu? Yang dimaksud dengan sujud itu adalah seseorang ya, meletakkan wajahnya di atas tanah, di atas lantai, di atas tikar, ya, dengan rasa ya, kecintaan, ya, dengan rasa senang dan rasa suka, dan dengan menundukkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan menunjukkan kehinaan dirinya, ketidakberdayaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang melakukan ya sujud semacam itu ya semata-mata karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Maka ya bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan berusahalah kamu termasuk orang-orang yang sujud. Masya Allah. Kenapa? Juga karena melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa perintah Nabi? Man sajada lillahi sajdatan kataballahu lahu biha hasanah wa hatta anhu biha khati'atan wa rafa'alaha biha darajatan. Barang siapa yang sujud semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencatat baginya dengan satu kali sujud tadi satu kebaikan. Dan Allah akan menghapus ya dengan satu sujud tadi satu kesalahan, satu dosanya. Serta Allah akan mengangkat ya dengan sujud tadi derajatnya. Allahu Akbar. Nah, karena orang yang sujud ini tadi ya menjalankan dalam rangka menjalankan perintah Allah dan karena seruan Nabi kita Muhammad SAW ya, maka orang itu ya bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, meletakkan dahinya di atas lantai ya, dengan menunjukkan ketidakberdayaan dirinya, kehinaan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ya orang yang suka sujud semacam ini ya akan memperoleh ya banyak kemanfaatan. Apa manfaat yang akan diperoleh oleh orang-orang yang ahli sujud semacam itu? Pertama ya, orang-orang yang ahli sujud semacam itu, para jamaah salat tarawih Masjid Al-Ghazali yang kami hormati, dia akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Jadi kalau kita ini ya termasuk ahli sujud, maka sujud yang kita lakukan itu akan mengantarkan diri kita ini untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, dengan kita ini apa? Termasuk ahli sujud, kita pun juga akan meraih ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya, kita hidup ini tentu ya butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala.
butuh kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup di muka bumi ini tanpa kita ini mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para jamaah salat tarawih Masjid Al-Ghazali yang kami hormati, ya, kita besok pada hari kiamat itu pun juga seperti yang diinformasikan Nabi kepada kita, dimasukkan Allah ke dalam surga itu bukan semata-mata karena banyak amal kita. Bukan semata-mata karena banyak ibadah kita. Bahkan ya, ketika Nabi menyampaikan informasi ini kepada para sahabatnya terkejut sehingga mereka melontarkan pertanyaan kepada beliau. Termasuk engkau ya Rasulullah, ya, masuk surga itu bukan karena banyak amal engkau. Bukan karena banyak ibadah engkau. Iya. Termasuk saya. Masuk surga itu nanti bukan karena banyak amal saya, tapi saya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya itu berkat rahmatnya, Masya Allah. Karenanya maka kita hidup ini ya butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala, butuh ya kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, agar kita ini selalu mendapatkan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya? Perbanyaklah kita ini sujud. Jadilah kita ini orang-orang yang ahli apa? Sujud. Meletakkan dahi kita di atas lantai ya, dengan cara kita menunjukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan kehinaan diri kita ya, akan ketidakberdayaan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan cara yang seperti ini ya, kita akan bisa meraih ya banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, dengan kita itu ahli ibadah, ahli sujud, maka sujud kita itu akan bisa memancarkan ya wajah kita itu cahaya, memancarkan cahaya di wajah kita ini. Makanya orang-orang itu kalau ahli sujud ya, wajahnya ini apa? Terpancar cahayanya. Karena apa? Karena orang yang ahli sujud itu mesti ahli wudhu. Ya. Orang ahli wudhu, ya, itu pasti wajahnya ini bercahaya. Makanya, ya, orang itu kulit wajahnya hitamnya kayak apa? Tapi kalau orang itu ahli wudhu, ahli sujud, pasti raut wajah yang hitam itu tetap akan mengeluarkan cahaya. Akan senang untuk dia Pak, lihat. Tapi sebaliknya, kalau orang itu tidak pernah wudhu, apalagi otomatis kalau orang itu tidak pernah wudhu, tidak pernah sujud. Nah, kalau orang tidak pernah wudhu, tidak pernah sujud, otomatis sekuning apapun ya kulit wajah orang itu tidak akan apa? Nampak dan kelihatan ya semburat cahaya dari wajahnya itu. Ya, kelam wajahnya itu tidak menyenangkan untuk dilihatnya. Walaupun ya kulit wajahnya itu kuningnya luar biasa. Tapi karena tidak ada cahaya di wajahnya, buram gitu ya, suram ya, bahkan medeni, lantaran ya wajahnya tidak pernah dibasuh dengan air wudhu, wajahnya tidak pernah diajak untuk bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka perbanyaklah kita ini apa? Sujud dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar apa? Wajah kita ini terlihat bercahaya. Karena dengan kita apa? Sujud itu ya, wajah kita ini akan cerah, akan bercahaya, akan menyinarkan apa? Cahaya. Cahaya yang kelihatan ya, akan nampak, akan
sinar di raut muka orang yang ahli sujud itu tidak hanya di dunia, tapi nanti di akhirat pun juga wajah orang-orang yang ahli sujud itu akan bercahaya, akan mengeluarkan cahaya. Ya. Makanya orang-orang kafir besok, orang-orang yang nggak beriman itu ya akan minta ya cahaya dari orang-orang yang ahli sujud ini. Tolong saya dia Pak, diberi cahayamu, diberi peneranganmu, karena saya gelap gulita. Ya. Nah, para jamaah sholat tarawih ya, kalau wajah orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah sujud, nggak pernah wudhu tadi ya, tidak akan mengeluarkan cahaya semacam itu, apalagi nanti di akhirat pasti gelap gulita. Makanya wajar kalau mereka nanti minta mendapatkan apa? Secerca ya cahaya dari orang-orang yang ahli sujud itu. Berikutnya, orang yang ahli sujud itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus ya kebaikannya ditambah oleh Allah, ya, dosa-dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang tadi Nabi sampaikan. Man sajada lillahi sajdadan, ya. Barang siapa yang sujud satu kali saja ya di hadapan siapa? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka sujud yang sekali tadi ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu akan menyebabkan ya orang itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala satu kebaikan ya, dihapus oleh Allah ya satu dosa dan diangkat oleh Allah satu derajat ya. Artinya apa? Berarti semakin orang itu sering sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berarti semakin banyak kebaikan yang dicatat oleh Allah, semakin tinggi ya tingkatan seseorang tadi, dan semakin banyak pula dosa-dosa yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Kemudian juga ya sujud itu ya adalah sebagai ya tameng dari sengatan api neraka. Bisa menjadi apa? Tameng dari adab api neraka itu ya Allah. Ya. Makanya ya orang-orang yang ahli sujud itu ya otomatis sujudnya itu akan menjadi penghalang, akan menjadi pagar, ya, yang menghalangi dirinya dari sengatan api neraka itu. Karenanya maka bentengilah diri kita ini, pagarilah diri kita ini dari sengatan api neraka, dari siksaan api neraka nanti pada hari kiamat dengan cara apa? Kita perbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya ya, dengan kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu kekuatan ya iman kita itu semakin menggebu-gebu. Kita ini akan diberi oleh Allah apa? Kekuatan iman yang luar biasa. Yang dengan kekuatan iman yang luar biasa ini ya kita akan bisa menghadapi ya segala dinamika kehidupan ini. Wong namanya kehidupan itu ya pasti ada senang, ada tidak senang. Nah, ketika orang ya dalam hidup ini dihadapkan oleh dinamika kehidupan seperti ini, kalau imannya itu kuat, kalau batinnya ini kuat, maknawiannya ini kuat, orang akan bisa menghadapi apapun dinamika kehidupan itu dengan baik. Ketika ya dia menghadapi ya kehidupan yang serba menyenangkan,
Maka kehidupan yang serba menyenangkan yang ia terima dari Allah ini disikapi ya sebagai rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang ahli sujud ini menyadari bahwa kesenangan apa saja yang Allah berikan kepadanya itu sebagai bentuk karunia yang Allah berikan kepadanya. Yang itu harus disyukurinya. Sebaliknya ketika dalam hidup itu, dinamika hidup itu yang didapatkan adalah yang tidak menyenangkan hatinya. Maka kehidupan yang tidak menyenangkan hatinya itu pun juga akan diterima dengan senang hati karena itu adalah bagian dari cobaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah sengaja ingin memberikan cobaan kepada orang itu tadi. Karenanya maka diterima dengan apa? Penuh kesenangan hati. Nah, orang bisa mensikapi ya dua macam kehidupan yang seperti ini dengan sikap seperti itu, berarti benar-benar ya hati orang itu kuat. Benar-benar iman orang itu luar biasa. Karena apa? Kalau maknawiyah orang itu tidak luar biasa, lantaran luar biasanya keimanan yang ada pada dirinya, nggak mungkin orang itu akan apa? Bisa mensikapi dinamika kehidupan seperti itu ketika senang bersyukur, ketika tidak senang ya, tidak menyenangkan hati dalam hidup itu disikapi dengan penuh kesabaran seperti itu. Nah, sikap semacam ini ya itu akan diperoleh hanya oleh orang-orang yang ahli apa? Sujud. Karenanya ya kalau bisa ya kita ini usahakan menjadi orang yang ahli apa? Sujud biar apa? Kita diberi kekuatan iman oleh Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa sehingga kita bisa menyikapi dinamika kehidupan ini pertama dengan sabar kalau enak, kalau tidak enak dengan syukur ya apabila kita mendapatkan keenaan dan tidak enak kita sikapi dengan kesabaran itu. Berikutnya ya manfaat yang akan diperoleh oleh orang yang ahli sujud itu tadi sudah kita sampaikan ya. Nanti dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur itu dengan wajah yang cemerlang, dengan wajah yang bercahaya, berkilau-kilau. Ya. Nah, itulah para jamaah salat tarawih ya. Buah yang akan dia rasakan ya oleh orang-orang yang ahli sujud. Karenanya maka kita berusaha dalam hidup ini bagaimana kita benar-benar bisa menjadi orang yang ahli sujud. Demikian, bila hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.